Dalam video kali ini, saya akan coba menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman berikan, khusus untuk materi dari terkait administrasi dan kebijakan kesehatan. Setidaknya saya udah ngumpulin 35 pertanyaan untuk dosen-dosen AKK. Saya akan coba mewakili menjawabnya. Jadi mungkin yang pertama perlu kita ingat adalah tentang problem solving cycle yang kita gunakan dalam perkuliahan ini. Jadi kalau kalian ingat di awal kontrak saya sudah menjelaskan bahwa perkuliahan ini akan mengikuti problem solving cycle mulai dari menentukan identifikasi masalah dalam analisis situasi, kemudian penentuan prioritas, akar penyebab, solusi terpilih, sampai menyusun pola dan juga menggunakan monitoring dan evaluasi untuk bahan perencanaan yang selanjutnya. Itu mungkin yang perlu teman-teman ingat. Jadi 35 pertanyaan yang sudah terkumpul di saya coba untuk membagi berdasarkan tahapan-tahapan itu untuk memudahkan diskusi dalam video ini. Baik, pertanyaan yang pertama tentang pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam menemukan solusi masalah mekanismenya sama seperti pendekatan sistem yang digunakan dalam menentukan masalah. Sebenarnya saya kurang begitu paham dengan pernyataan ini karena sepertinya yang menanyakan masih bingung antara pendekatan sistem dan juga problem tree dan solution tree yang digunakan untuk menentukan akar penyebab masalah. Itu nanti dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama kalau di dalam analisis situasi kemarin kita sudah bahas akan ada beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan sistem. Kembali lagi ke konsep pendekatan. Kenapa kok kita pakai pendekatan? Karena untuk kita membutuhkan alat untuk memudahkan cara berpikir kita sehingga tidak akan terlewat komponen satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita pernah pelajari di dalam berpikir sistem di perkuliahan yang di semester lalu. Dalam berpikir sistem itu kan kita melihat masalah itu tidak hanya satu hal saja, tidak hanya masalah itu. Yang menyebabkan masalah itu ada banyak. Masalah itu bisa menimbulkan masalah yang lainnya lagi, begitu ya. Dengan menggunakan pendekatan, kita akan lebih mudah untuk memikirkan kaitan antara satu komponen masalah dengan komponen masalah yang lainnya. Nah, pendekatan sistem yang kita pakai itu kita bisa bedakan ada input, proses, output, feedback komponennya, atau lebih lengkap lagi ada environment di situ. Masalah itu biasanya atau selalu dituliskan sebagai sebuah output, karena output adalah hasil dari aktivitas langsung yang kita lakukan. Jadi aktivitas langsung itu pasti dalam bentuk proses dan proses akan dipengaruhi oleh input. Jadi kalau ada masalah berarti yang kemungkinan ada yang salah adalah pada input, pada proses, ataupun pada feedback-nya. Karena kita lihat di sini feedback juga akan mempengaruhi input dan proses. Itu kalau kita pakai pendekatan sistem. Masalah muncul pada output-nya. Lalu apa bedanya di sini juga ditanyakan tentang pendekatan kasus epidemiologi, itu cocoknya pakai pendekatan apa gitu ya, kita juga sudah pernah bahas itu. Jadi memang memilih pendekatan itu juga akan menentukan kita akan lebih mudah cara berpikirnya pakai yang mana gitu ya. Kalau misalnya pendekatan sistem, umumnya itu akan lebih mudah untuk menerangkan atau menjelaskan tentang yang sifatnya lebih mudah dibedakan input proses output-nya. Kayak di dalam organisasi kita bisa tahu input proses output-nya, gampang gitu ya. Kalau di masalah yang sifatnya seperti penyakit menular, kita akan susah untuk menentukan input proses output-nya, tapi kita lebih mudah berpikir menggunakan pendekatan epidemiologi. Jadi kita akan lebih mudah membedakan mana yang host, mana yang agent, mana yang environment, gitu ya, mana yang faktor dan sebagainya. Itu tergantung dari pendekatannya. Jadi memilih pendekatan itu kita kembalikan pada masalah, karakteristik masalah yang mana. Apakah saya akan lebih mudah berpikir atau menganalisis masalah tadi menggunakan input proses output, apakah lebih mudah untuk saya menentukan host agent environment, ataukah lebih mudah untuk saya membagi per diagnosis seperti yang di preset atau yang lainnya. Jadi
akan sangat tergantung dari karakteristik masalahnya. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, saya masih belum paham bedanya outcome, output, impact, goal, serta contohnya bagaimana. Baik, kita akan membahas dua hal yang berbeda. Jadi pertanyaannya ada outcome, output, objektif, dan goal. Kalau kita ngomongin tentang objektif dan goals, itu berarti kita ngomongin tentang tujuan dari program. Ada namanya program goals dan ada namanya program objektif. Itu ada di dalam buku yang ditulis sama misal Isal yang saya juga sudah bagikan. Kalau program goals itu sifatnya adalah jangka panjang. Tujuannya itu untuk tujuan jangka panjang, kemudian statementnya biasanya nanti akan menghasilkan objektif-objektif yang lebih spesifik. Jadi kalau objektif itu lebih singkat waktunya, umumnya 1 tahunan. Kalau contohnya kayak apa? Millennium Development Goals, MDGs, SDGs itu kan terakhirnya selalu diakhiri dengan goals ya, karena tujuannya sangat besar, abstrak atau apa ya, sangat luas begitu. Dan sifatnya jangka panjang. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi itu kan sangat jangka panjang sekali. Dalam 1 kali kegiatan kita tidak mungkin menyelesaikan penurunan angka kematian ibu, tapi yang kita bisa lakukan adalah menentukan objektifnya. Jadi misalnya untuk menurunkan angka kematian ibu tadi, goals-nya adalah penurunan angka kematian ibu, saya harus meningkatkan pengetahuan ibu tentang ANC. Maka aktivitas yang saya lakukan objektifnya adalah peningkatan pengetahuan ibu tentang ANC. Itu kan lebih bisa terukur. Oleh karena itu ada istilahnya TAAPS, TAPS. TAPS itu menyusun objektif, pasti akan ada time frame-nya, ada amount of activities-nya, jumlah dari aktivitas yang akan dilakukan, kuantitas, kualitasnya, dan siapa yang akan melakukan. Jadi lebih objektif atau lebih spesifik objektif daripada goals. Kalau goals jangka panjang, di situ akan ada banyak objektif yang diperlukan untuk mencapai goals. Untuk objektif sendiri kita bisa pakai TAAPS, konsep TAAPS. Jadi nanti kalau kalian bikin aktivitas di dalam POA, pastikan objektif yang kalian susun itu ada time frame, activities-nya jelas seperti apa, kemudian program, staff atau dan partisipannya siapa. Sementara kalau output, outcome, impact, itu kita ngomongin dari logic model atau sering juga dikenal yang sistem approach tadi. Kita ngomongin ada input, proses, output, outcome, impact. Kalau output itu adalah aktivitas langsung, hasil dari aktivitas kita langsung tadi. Sementara kalau outcome itu adalah efeknya. Jadi kayak tadi ya, outputnya saya melakukan sebuah pelatihan untuk ibu hamil mengetahui tentang ANC itu apa. Outputnya adalah seberapa banyak orang yang datang dalam pelatihan saya. Itu ukuran output dari jumlah kuantitasnya. Kalau kita ngomongin output dari segi kecukupannya, berapa kali saya harus melakukan pelatihan tadi? Sementara outcomes atau initial health effect-nya itu adalah bisa diukur peningkatan pengetahuannya, atau kadang juga peningkatan pengetahuan juga menjadi ukuran kualitas dari output tadi ya. Kalau initial health effect mungkin lebih sifatnya ibunya akhirnya datang kembali untuk melakukan ANC atau tidak karena pengetahuannya sudah ada gitu ya. Kalau yang lebih luas lagi, impact tadi itu akan lebih cocok seperti goals-nya. Jadi peningkat atau penurunan angka kematian ibu, impact itu impact jangka panjang. Nah, yang sifatnya impact tadi itu bisa kita gunakan sebagai ukuran dari goals kita. Outcome objektif menggunakan outcome-nya. Proses objektif tadi ya, kayak output langsung secara langsung jumlah ibu yang akhirnya datang pelatihan, ibu yang peningkatan pengetahuannya setelah pre dan post test, itu adalah output dari
berupa produk, jadi output produknya atau proses produknya, proses objektifnya begitu. Itu adalah bedanya objektif, outcome, dan goals. Kalau impact dan objektif, goals dan objektif, itu kita ngomongin tentang goals dan objektif tentang tujuan dari programnya. Maka kita boleh menggunakan 3 jenis skala dalam sebuah penelitian dalam membuat kuesioner pertanyaan. Nah, kalau yang ini jawabannya adalah tergantung dari variabelnya apa. Skala yang digunakan akan tergantung dari variabelnya, tidak ada jawaban boleh atau tidak begitu ya. Yang penting itu sesuai dengan kamu mau mengukur apa. Kamu mau mengukur pengetahuan, ya berarti kan skalanya bisa saja nominal, ya, tidak, benar, salah, begitu ya. Kalau kamu mau mengukur yang sifatnya sikap, mungkin kamu bisa pakai Likert, kamu bisa pakai Gatman, itu juga boleh gitu. Jadi tidak ada boleh atau tidak, tapi yang penting adalah sesuai atau tidak dengan variabel yang akan kamu ukur. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi bias seperti kurangnya responden atau sulitnya mencari responden saat melakukan pengambilan data? Nah, ini kembali lagi ke perkuliahan metodologi penelitian tentang teknik sampling. Saya yakin teman-teman sudah belajar tentang apa itu teknik sampling. Jadi ada namanya probability, non-probability, nanti tolong dicek lagi. Kalau kita mau mengukur secara kuantitatif dan generalisasi untuk populasi tadi, menurut metodologi penelitian yang benar, pasti kalian harus mengukur jumlah minimal sampel yang harus dipenuhi untuk bisa menentukan atau merepresentasikan jawaban dari populasi tadi. Jadi kalau kurang, ya berarti errornya akan lebih tinggi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya harusnya ditambah lagi respondennya sampai sesuai dengan jumlah minimal yang dibutuhkan. Nah, kalau kondisinya yang seperti saat ini, kita kan sudah saya sering sampaikan bahwa yang penting kita belajar gitu ya. Kita tahu idealnya seperti apa, saat ini tidak ideal karena apa dan bagaimana kita nyelesainnya. Karena memang kondisinya sekarang pandemi, kalian susah ketemu sama orang, ya oke, pokoknya yang penting kalian belajar sesuai dengan idealnya seperti apa. Jumlah minimal sampelnya nggak terpenuhi, nggak apa-apa, yang penting tetap belajar. Tapi pada kenyataan yang idealnya harusnya jumlah sampel tadi terpenuhi. Untuk yang ini mungkin kalau yang saat ini bisa diminimalkan dengan memperbanyak berbagai macam cara pengumpulan datanya. Jadi nggak hanya pengumpulan data primer yang akan dipakai, kalian bisa juga cek data-data sekunder yang sudah dipublikasikan, itu juga bisa digunakan. Jadi yang penting kalian tahu idealnya seperti apa, itu sih intinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyikapi responden ketika dihubungi tidak merespon? Nah, kalau tidak merespon itu adalah hak sepenuhnya dari responden. Jadi terserah mereka, mereka punya hak untuk menolak dan juga untuk menerima. Yang membutuhkan adalah kita. Oleh karena itu, harusnya sebelum kalian turun lapangan, sebelum pengambilan data, kita semuanya harus punya yang namanya ethical clearance. Di dalam ethical clearance itu dijelasin apakah benar pengambilan data yang akan dilakukan tidak akan merugikan mereka. Bagaimana si peneliti memastikan bahwa responden tidak merasa dirugikan dengan pengambilan data yang kita lakukan. Itu yang harusnya, ya itu yang kelewat ya, yang kita nggak lakukan ethical clearance. Harusnya kita pakai ethical clearance untuk biar kalian juga belajar apa saja etika-etika yang harus dipenuhi seorang peneliti dalam melakukan pengambilan data. Kalau kondisinya seperti ini tidak bisa dihubungi, oke, berarti Anda harus cari responden yang lain. Itu idealnya ya. Jadi kalau sama kayak teknik sampling tadi ada minimal responden yang terpenuhi, yaitu harusnya kamu penuhi dengan cari responden yang lain gitu. Tapi karena kembali lagi kondisinya intinya kita ini belajar, ya sudah pokoknya kita belajar, kita tahu salahnya di mana, idealnya seperti apa. Nanti kalau real di lapangan suatu saat Anda harus melakukan sesuai yang ideal tadi. Baik,
Kemudian kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya lebih banyak ngomongin tentang analisis akar penyebab masalah. Pertama nih, gimana setelah pengelolaan data ternyata masalah yang ditemukan hanya satu, berarti tidak perlu diprioritaskan. Kalau yang ini, yang saya pertanyakan adalah bagaimana kualitas analisis situasi yang Anda lakukan. Karena pada kenyataannya tidak mungkin satu organisasi itu hanya punya satu masalah saja. Pasti dia akan punya beberapa masalah. Mungkin pengukuran yang Anda lakukan tidak sensitif. Jadi pengukuran datanya kamu cuma lihat satu aspek saja, sementara aspek lainnya yang harusnya juga dilihat itu terlewatkan. Jadi perlu dicek lagi. Mungkin yang kamu maksud di sini karena kamu lihatnya dari data capaian, ternyata dari sekian banyak indikator capaian yang tidak tercapai hanya indikator satu saja, indikator lainnya tercapai. Oke, itu mungkin kamu lihatnya dari segi output saja. Ingat dalam input proses output, masalah itu memang munculnya di output. Tapi satu masalah output tadi, itu proses dan inputnya pasti bermasalah. Jadi di situ kamu juga bisa list lagi masalahnya sebenarnya diuraikan yang mana yang menjadi masalah. Nah, kalau prosesnya ada yang bermasalah, mungkin saja dia juga akan punya potensi untuk menyebabkan masalah yang lainnya atau output yang lainnya juga tidak tercapai. Jadi kembali lagi dicek, kalau cuma nemu data satu aja yang masalah, analisis situasinya yang saya pertanyakan sensitivitas dari data-data yang sudah dikumpulkan. Apakah tidak perlu diprioritaskan? Ya kalau cuma satu ya tidak mungkin diprioritaskan. Apa yang akan dibandingkan wong cuma satu. Cuman kembali lagi tadi ya, kalau cuma satu berarti yang harus dipertanyakan adalah kualitas dari analisis situasi yang Anda gunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah metode fishbone dan problem tree sama akuratnya ataukah ada yang lebih lengkap antara keduanya? Sebenarnya untuk analisis akar penyebab masalah, konsep yang dipakai adalah sama. Pasti kemarin sudah dijelaskan tentang why analysis. Jadi baik dalam fishbone maupun dalam problem tree yang digunakan adalah konsep berpikir why analysis. Anda akan selalu menanyakan kenapa masalah ini terjadi, kenapa kok masalah ini muncul, itu kan selalu sampai biasanya 5 kali why baru akan berhenti jawabannya. Kalau fishbone dan problem tree menurut saya itu hanya berbeda dari visualisasinya saja. Satunya ngomongin tentang di gambarnya seperti ke atas dan vertikal gitu ya. Kalau fishbone kan kalian lebih menggambarkannya lebih vertikal, lebih kelihatan komponen-komponennya apa gitu. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Intinya adalah why analysis. Pada pendekatan problem tree dalam menentukan akar masalah, apakah penyebab langsung bisa sekaligus dijanjikan penyebab tidak langsung? Ini maksudnya berarti apakah penyebab primer itu akan sama dengan sekunder apa akan tersier. Ini yang menjadi permasalahan adalah apakah Anda sudah benar melakukan brainstorming dengan melakukan why analysis tadi. Karena dalam konsepnya kalau kita pakai why analysis paling tidak kita akan menanyakan setidaknya 5 kali why sampai kita baru ketemu masalah akar penyebab masalahnya. Jadi kalau kamu nemunya cuma akar primernya sama dengan akar sekundernya, berarti kamu belum melakukan brainstormingnya secara detail. Jadi kalau masih ketemu sama, kamu harus cari tahu lagi nih kenapa kok masalah ini kejadian. Nggak mungkin kalau menurut saya ya dari primer ke sekunder aja itu pasti nanti masih akan ketemu lagi why-nya yang lainnya lagi. Seperti konsepnya why analysis itu paling nggak ada sampai 5 kali why. Pada saat yang bagaimana kita lebih baik menggunakan antara pendekatan fishbone dan problem tree. Oke, ini sebenarnya sama ya kayak pertanyaan tadi. Menurutku sebenarnya intinya sama saja.
Yang penting adalah kamu tahu bagaimana menggunakan why analysis, fishbone, dan problem tree lebih pada visualisasinya saja. Memang keuntungannya kalau problem tree kita bisa convert itu langsung menjadi kayak solution tree gitu kan. Jadi problem tree, kotak masalah yang pertama, solusinya apa, masalah yang di akarnya apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu pun juga bisa digunakan kalau kita pakai fishbone. Jadi walaupun kamu juga pakai solution tree, nggak bisa langsung problem tree langsung di-convert ke solution tree gitu ya. Tapi pasti yang akan kita buatkan alternatif solusinya adalah akar penyebab masalahnya. Atau kalau yang di fishbone adalah akar dominan, akar tersier yang dominan keluar gitu ya. Jadi kapan lebih baik menggunakan yang mana, menurutku sama saja. Konsepnya sama, why analysis, tinggal kamu lebih nyaman pakai visualisasi yang kayak fishbone atau yang problem tree. Sama ya, yang pertanyaan selanjutnya, fishbone atau diagram pohon yang sering dipakai. Mungkin kalau yang pertanyaan di mana yang sering dipakai, sepertinya lebih banyak yang fishbone. Seperti yang saya sering sampaikan, bahkan di peraturan yang 44 tahun 2014 tentang manajemen puskesmas, di situ yang disarankan adalah menggunakan fishbone. Jadi menurutku fishbone akan lebih banyak sering dipakai. Pertanyaan selanjutnya, Bu, kemarin kan kelompok saya udah buat pertanyaan untuk masalah kami yaitu tentang AKI dan sudah dikonsultasikan. Kemudian lihat pohon masalah yang dijelasin Bu Ratna, baru kepikiran kok tidak diembas pelayanan setelah persalinan. Apakah pekerjaan kami dapat dilanjutkan atau ada revisi? Intinya kalau perkuliahan kita ini kan continuous learning ya, kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, silakan diperbaiki. Nanti kan hasil akhirnya kita lihat lihat dari laporan yang kamu kumpulkan, atau laporan pun juga pasti nanti mungkin masih bisa direvisi lagi. Jadi kalau menurutmu masih diperlukan revisi, silakan dilakukan. Intinya kalau yang pohon masalah sama kayak si fishbone, kamu pastiin lagi komponen yang akan kamu lihat itu apa gitu ya. Jadi jangan kelewatan. Dalam fishbone diagram dijelaskan hari ini, fear of punishment 3 buah. Apakah jawaban di atas dari sasaran bila sama tetap ditulis semua tanpa diwakili satu jawaban saja atau bagaimana? Lalu mengapa hanya satu kalimat iya telah benar sedangkan dua kalimat tidak? Saya kurang paham ini contohnya case tadinya kemarin seperti apa, tapi mungkin saya nangkepnya adalah ini kan kalau kita melakukan fishbone, sebenarnya kita kan juga melakukan brainstorming ya. Ini terkait juga ada beberapa pertanyaan tentang brainstorming. Kalau brainstorming itu intinya adalah kita mengeluarkan ide semua orang tentang sebuah objek gitu. Kita pakai fishbone untuk memudahkan orang tadi berpikir, untuk membantu mereka untuk lebih dapat mengeluarkan inspirasinya gitulah misalnya. Jadi kalau brainstorming, kalau kalian lihat contohnya di video itu kan orang dikumpulin, kemudian mereka akan kita gali pendapatnya tentang sebuah hal. Nah, gimana cara kita menggalinya? Kita bisa pakai misalnya di papan kita akan tuliskan gambar fishbone gitu. Nah, di gambar fishbone tadi kita akan bantu mereka, pandu mereka untuk lebih terarah ngomongnya. Fishbone masalahnya A. Bapak Ibu silakan menurut Bapak Ibu yang masalahnya terkait tentang sumber daya manusia itu apa saja. Mereka akan ngeluarin omongan semuanya tentang sumber daya manusia. Kemudian kalau mereka udah selesai kayak dari sumber daya manusia, kamu beralih ke komponen yang lain yang kamu lihat, misalnya keuangan gitu ya. Keuangan apa gitu ya. Jadi lebih menjelaskan fishbone ataupun metode lainnya, diagram-diagram tadi itu untuk membantu kita memandu orang-orang yang mengikuti atau berpartisipasi dalam brainstorming untuk bisa menjelaskan ide-ide yang ada di dalam pikiran mereka. Itu akan lebih mudah. Apakah ditulis sekali atau 2 kali? Kalau misalnya sama, kayak metaplan kemarin, kita kan bisa kumpulin jadi satu. Nah, bisa saja kalau di dalam fishbone itu misalnya akar masalah yang sama itu keluar di berbagai macam cabang. Di sumber daya manusia, keluar tuh ada fear of punishment. Nanti di cabang yang lain, cabang keuangan gitu ya,
di duri yang lain yang keuangan, keluar juga tuh fear of punishment gitu ya. Itu berarti menunjukkan masalah yang dominan. Semakin sering angka itu, semakin sering akar masalah tadi keluar, berarti itu menunjukkan dominan, masalah yang dominan adalah yang sering keluar tadi gitu. Itu yang kita bisa pakai sebagai dasar untuk menyusun alternatif solusinya. Mungkin itu bisa menjawab ya, tapi karena saya tidak tahu case study-nya seperti apa, jadi itu yang ada di pikiran saya. Oke, saya izin bertanya untuk memastikan saja, dari keempat metode analisis akar penyebab, hanya 2 metode yang dapat menentukan akar penyebab masalah. Sedangkan pendekatan sistem pendekatan belum hanya mampu mengidentifikasi penyebab masalahnya saja, tidak sampai ke akar penyebab. Kembali lagi ya, jadi kalau yang pendekatan sistem, pendekatan Bloom memang itu adalah sebuah konsep berpikir. Jadi kalau kita ngomongin konsep berpikir, kita akan punya gambaran lengkap tentang objek yang kita analisis. Tapi belum tentu kita bisa mengidentifikasi atau menganalisis setiap komponen dalam kerangka berpikir kita tadi sampai ke akar penyebab masalahnya. Nah, untuk bisa tahu akar penyebab masalahnya, kita diberikan satu alat lagi namanya analisis akar penyebab masalah. Bisa pakai fishbone, bisa pakai problem tree. Jadi lebih mengkerucutkan lagi sampai mana sih variabel-variabel yang kita temukan dalam berbagai macam pendekatan tadi itu yang menjadi paling dasar, yang paling menjadi penyebab dari masalah-masalah yang lainnya. Tuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk materi tentang analisis penyebab masalah menggunakan teori Bloom, pertimbangan apa yang bisa digunakan sebagai landasan untuk pemilihan variabel penyebab masalah? Aku kurang paham nih pertanyaannya apa nih. Jadi analisis penyebab masalah menggunakan teori Bloom, pertimbangan apa yang bisa digunakan sebagai landasan pemilihan variabel penyebab masalah? Sama sih ya, pokoknya intinya kalau penyebab masalah, akar penyebab masalah, konsepnya adalah why analysis. Asal kamu tahu masalahnya apa, kamu bisa menanyakan kenapa kok masalah terjadi, kenapa kok masalah itu terjadi. Untuk bisa menjawab kenapa masalah itu terjadi, yang kamu lakukan tidak hanya berpikir secara logis, jadi tapi kamu juga harus melihat data-data yang sudah kamu kumpulkan dalam analisis situasi. Jadi harus dicek lagi, misalnya masalahnya adalah stunting. Oh, kalau saya belajar tentang stunting itu karena ibunya tidak dapat memberikan makanan yang sesuai standar gizi gitu misalnya. Itu kamu belajarnya di buku, tapi apakah benar itu kamu temukan saat melakukan analisis situasi? Jadi untuk menjawab masalahnya tadi, why-nya tadi, kamu juga harus cek data yang sudah kamu kumpulkan dalam analisis situasi. Kemudian pencarian akar masalah menggunakan Bloom, outcome-nya belum bisa menemukan akar masalahnya sehingga harus didiskusikan lebih lanjut. Apakah diskusi lanjut ini menggunakan metode lain atau diskusinya seperti apa untuk menentukan akar masalahnya? Konsepnya sama, untuk yang akar penyebab masalah semuanya adalah why analysis. Kalau mau bertanya dalam menggunakan lebih lanjut, ya yang konsep yang dipakai tetap sama, why analysis. Kamu tanya kenapa kok masalah terjadi sampai minimal 5 kali lah untuk bisa selesai why analisisnya. Kemudian analisis prioritas masalah. Oke, yang ini adalah tentang metode Hanlon. Kalau metode Hanlon, mungkin akan lebih baik untuk kalian juga membaca beberapa hal. Misalnya adalah ini. Jadi di dalam Hanlon yang membedakan dengan priority setting tools yang lain, dia ada beberapa indikator yang dipakai gitu ya, lebih kompleks. Kalau yang USG kemarin kan kita cuma ngomongin urgency, seriousness, growth, hasilnya kemudian dikali paling tinggi yang mana gitu ya. Kalau yang Hanlon, kita akan menetapkan kriterianya lebih dulu. Jadi misalnya Hanlon udah punya pakem yang pertama adalah menurut Hanlon kamu harus bikin kriteria tentang ukuran dari masalah kesehatan. Kamu harus kasih kriteria tentang seriousness dari masalah tadi. Kamu juga harus kasih efektivitas intervensinya gitu ya. Ini adalah indikator yang dia pakai.
kita diminta untuk lebih merinci lagi. Kapan sih size of health problem itu saya kasih nilai 9, saya kasih nilai 10, saya kasih nilai 0 gitu. Itu kita bikin gradasi sendiri. Membuat gradasi sendiri itu harus didasarkan pada hasil analisis situasinya juga. Jadi kita harus cek paling sedikit saya nemukan berapa untuk besaran masalah ini, paling tinggi berapa. Dari situ kita bikin range sesuai dengan Hanlon minta, mulai 0 sampai 10. Dan itu juga dilakukan untuk yang seriousness dan effectiveness. Jadi langkah pertama dari Hanlon pasti kita akan menentukan rating, kriteria dari rating yang akan kita gunakan. Kemudian selain itu, kalau USG ya udah kan ketemu USG dikali selesai. Nah, selain di Hanlon harus kita temukan kriterianya, kita juga harus punya yang namanya di tes Pearl-nya. Pearl itu adalah untuk melihat visibility factor dari program atau solusi yang akan kita lakukan. Ada propriety, economics, acceptability, resources, sampai legality. Nah, itu nanti dilihat aja contohnya ya. Itu intervensinya yang kita lakukan seperti apa, kita tes pakai Pearl ini. Lalu dikalikan dengan berbagai rumus yang kemarin kita udah belajar. Ada ukuran-ukuran ini, kemudian baru di ranking. Sebenarnya itu sih bedanya, konsep yang paling beda dari USG, Carl, MCUA, Hanlon. Kalau Hanlon itu lebih sangat spesifik karena dia sudah punya pakem. Yang pertama kamu harus tentukan kriteria dari 3 indikator yang dia pakai, kemudian kita ukur, kita tes intervensi yang akan mungkin kita lakukan, pakai Pearl, kemudian kita ukur priority score-nya berapa dengan formula yang sudah Hanlon siapkan. Itu. Oke, itu yang Hanlon. Kemudian alternatif solusi. Kalau alternatif solusi, pertanyaannya banyak banget tentang brainstorming sama MER. Dalam langkah pencegahan primary, secondary, tertiary yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang mana dan mengapa. Oke, yang ini skip ya, nanti kamu cek sendiri. Primary, secondary, tertiary itu ada karakteristiknya sendiri. Kalau yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, ini kamu harus review lagi. Ini lebih pada kamu bilang sebagai kebiasaan yang bisa kamu cegah, berarti ya primary. Kalau kebiasaan ini sebenarnya adalah kejadian yang terus berulang terjadi yang menjadi masalah, ya berarti kamu ngomongnya adalah secondary. Kalau ini kebiasaan ini kaitannya sama kecacatan yang terjadi, berarti ya kamu ngomongnya adalah tertiary. Jadi nanti dicek lagi bedanya primary, secondary, sama tertiary apa. Selanjutnya, menetapkan prioritas masalah menggunakan metode MER. Apakah pemberian skor atau kerumitannya berdasarkan persepsi saja? Nah, kalau yang ini sebenarnya sama ya, konsepnya seperti analisis prioritas masalah, indikator-indikator yang dipakai itu harus dijelaskan dulu saat melakukan brainstorming. Apapun metode yang dipakai, pasti kan kaitannya konsep yang awal yang dilakukan adalah brainstorming, mengumpulkan ide semua orang tentang hal tadi, menanyakannya, kemudian meminta mereka melakukan peratingan. Berarti di awal kamu juga harus menjelaskan dulu kapan metodologi ini kamu sebut sebagai yang paling mudah dilakukan, kapan metodologi itu kamu sebut sebagai yang paling susah dilakukan. Jadi sama sebenarnya konsepnya kayak kemarin latihan yang Carl USG itu gitu. Jadi di awal disampaikan dulu MER itu apa, indikatornya apa, kapan disebut mudah, kapan disebut sulit, kalau metodologinya kapan disebut efektif, kapan tidak efektif gitu ya. Itu kamu jelasin dulu. Kalau yang efektif mungkin itu juga bisa dipakai dengan indikator yang lain nih, kayak misalnya efektivitas itu kan lebih bisa diukur. Kapan dia disebut efektif, tidak efektif kan bisa kita ukur nih, kapan sembuhnya, kapan enggaknya. Jadi bisa kita pakai ukuran data. Kalau yang metodologi lebih pada mudah atau tidak mudah, kalau itu kan pasti sangat subjektif tergantung dari persepsi orang-orang tadi. Jadi kamu bisa tanya persepsi untuk indikator yang metodologi. Jadi
akan tergantung dari cara kamu menentukan indikatornya tadi. Sama ya brainstorming sama Mer, pertanyaan yang selanjutnya. Brainstorming itu intinya adalah ngumpulin ide semua orang, kamu tanya mereka, kamu gali idenya, itu adalah brainstorming. Kalau metode Mer itu lebih pada indikator-indikator yang dipakai apa, teknis mengalihkannya kayak apa, itu yang dimaksud sebagai MER. Sama kayak USG, sama kayak Karel, MCUA, Hanlon, itu kan tekniknya. Kalau brainstorming itu cara menggali ide-idenya tadi, itu disebut brainstorming. Izin bertanya, dalam menentukan masa menggunakan metode MER, apa kemudian skor atau kerumitan hanya berdasarkan persepsi saja? Ini sama ya kayak penjelasan saya tadi, tergantung dari ukuran-ukuran yang kamu pakai. Kalau efektivitas kayaknya lebih cocok ya kamu pakai data sekunder yang sudah bisa kuantitatif efektivitasnya. Kalau itu lebih pada persepsi dari setiap orang yang melakukan intervensi, ya kamu pakai persepsi mereka, kamu tanyain satu-satu. Alternatif memberikan skornya itu apakah kita menentukan atau adanya pelibatan sasaran. Sebenarnya sama sih ya pertanyaannya dengan yang sebelumnya. Cuman ini saya mau sharing apa yang kemarin baru saja saya dengar di sebuah conference, itu yang mereka conference-nya tentang health system research, lebih pada, jadi yang sekarang lebih banyak ditonjolkan, yang disarankan adalah pelibatan dari sasaran. Pelibatan dari sasaran itu akan membuat intervensi yang kita berikan, yang nantinya kita rancang, itu akan lebih mudah diterima oleh sasaran. Jadi dalam melakukan ratingan, baik menggunakan metode MER untuk alternatif solusi maupun yang menganalisis masalah, itu kita juga bisa langsung melibatkan dari kelompok sasarannya. Tapi memang harus dicek saat melakukan brainstorming dengan kelompok sasaran, kita harus lihat komposisi dari brainstorming tadi. Jangan waktu brainstorming ada kelompok sasaran yang vulnerable, sama ada pengambil kebijakan yang dia dominan gitu ya, nggak mungkin akan ngomong si kelompok sasaran tadi. Jadi partisipasinya dalam pengumpulan yang kita lakukan itu juga harus dilihat superior atau juniornya atau apa tadi ya, dominan atau inferiornya itu juga harus kita perhatikan. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kamu juga bisa pakai health system system approach, system thinking approach, causal causal loop diagram yang sudah kita pelajari di perkuliahan yang lalu. Di situ itu lebih akan membuat kamu juga berpikirnya lebih sistematis. Jadi sebenarnya saat mengkaitkan variabel satu dengan variabel lainnya dari analisis situasi yang kamu lakukan, kamu bisa menggambarkan itu dalam sebuah causal loop diagram. Dari situ kamu akan tahu intervensi ini kalau saya lakukan efeknya akan kemana aja. Itu juga penting untuk dilakukan. Jadi kalau yang pertanyaan terakhir ini, pelibatan sasaran sangat disarankan. Tapi perhatikan kapan kamu mengundang sasaran dan komposisi dari peserta pada setiap pengumpulan data yang kamu lakukan. Jangan sampai yang satunya datang akan membuat pihak yang lainnya justru menjadi diam. Baiklah, ini sama kayaknya dengan yang sebelumnya. Nah, pada metode MER, efektivitas dinilai untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan strategi. Gimana caranya tahu tingkat keberhasilan kalau solusinya belum pernah dilakukan? Sebenarnya solusi yang kamu lakukan itu kan pastinya sudah pernah ada yang serupa gitu ya. Misalnya apakah saya akan melakukan untuk menjaring untuk menjaring kelompok usia produktif melakukan KB, saya enaknya pakai yang hanya KB keliling, saya melakukan safari KB, atau saya cukup bertempat tinggal di puskesmas saja nunggu mereka datang gitu. Nah, efektif yang mana dari dua metode tadi? Itu kan sebenarnya walaupun kamu belum pernah melakukan salah satunya di tempatmu, di lokasi yang lain sudah pernah dilakukan. Jadi kamu bisa mengadaptasi
hasil dari yang sebelumnya. Oleh karena itu makanya kalau di dalam penelitian tentang sistem kesehatan, yang berperan juga adalah peneliti. Peneliti pasti akan sudah pernah melakukan beberapa macam penelitian tentang efektivitas. Nah, ukuran efektivitasnya kamu bisa ambil dari studi-studi yang sudah pernah dilakukan. Ngomongin tentang efektivitas, nanti kita juga akan belajar kayak efektivitas biaya. Kamu bisa lihat efektivitas itu dari segi biaya. Makanya ada kayak CEA, kamu belajar di ekonomi kesehatan ada CEA, yaitu ngomongin tentang efektivitas sebuah program dilihat dari segi biayanya. Mana sih yang akan paling berhasil dengan dana yang paling sedikit? Efektivitas dari segi biaya. Atau kamu juga bisa lihat dari efektivitasnya, hanya kamu lihat dari outputnya saja, itu juga bisa. Jadi kalau belum pernah kamu lakukan, belum berarti orang lain tidak pernah melakukan. Ukuran efektivitasnya kamu bisa lihat dari yang sudah dilakukan oleh orang lain. Untuk melakukan alternatif solusi yang dilakukan berdasarkan analisis akar banyak masalah, menentukan penggunaan metode dan solusi didasarkan pada apa saja. Analisis untuk menentukan alternatif solusi sebenarnya kan tadi kita pernah bahas pakai MER. Berarti ya kalau kamu pakai MER, kamu melihat solusinya tadi baik atau tidak, kamu pertimbangkan dari metodologinya, efektivitasnya, relevansinya, seperti itu indikator-indikator yang dipakai. Tapi sebenarnya walaupun kamu nggak pakai MER, kamu juga bisa pakai yang secara kualitatif. Kamu diskusikan dengan kelompokmu, dengan tenaga kesehatan yang ada di situ, itu pun juga bisa gitu kan. Karena kita kan paham bahwa administrasi atau manajemen itu bukan sebuah 1+1 sama dengan 2 gitu kan. Kalau 2 ya berarti harus 2 gitu. Nah, kalau manajemen kan dia juga seni gitu. Kita tahu masalahnya A, B, C, D, E. Tidak berarti yang harus kita selesaikan adalah hanya masalah A saja, hanya masalah B saja. Mungkin saja solusi yang kita buat ternyata juga akan bisa menimbulkan efek bagi beberapa masalah sekaligus. Jadi alternatif solusinya itu kita buat sekreatif mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bisa saja tidak dipilih salah satu solusi akar penyebab masalahnya, tapi satu solusi bisa menyelesaikan beberapa akar penyebab masalah sekaligus. Oke, kalau program decision dan non-program decision mungkin bisa lihat tabel ini. Jadi kalau program decision itu umumnya adalah untuk frequent situation yang terjadi berulang-ulang gitu. Karena sudah terjadi berulang-ulang sehingga organisasi akan mudah paham, sudah tahu bagaimana karakteristik dari masalah tadi. Jadi saat masalah itu muncul lagi, dia sudah punya, oh harusnya saya melakukan ini, pengalaman yang kemarin, langsung terprogram gitu. Karena sudah terjadi kebiasaan, maka umumnya akan ada teknik-teknik tertentu atau SOP atau standard operating procedure yang mereka sudah buat. Itu yang program. Jadi sudah jelas masalahnya karena terjadi berulang-ulang, organisasi sudah tahu strukturnya masalahnya kayak apa, sehingga mereka sudah punya cara atau teknik untuk menyelesaikannya. Kalau non-program decision, ya ini karena masalahnya sangat unik sekali terjadi saat itu, maka dia pengambilan keputusannya ya untuk one shot tadi, untuk satu kali masalah tadi. Karena tidak current, nggak berulang-ulang terjadi gitu. Satu kali terjadi tiba-tiba ada masalah tadi, sehingga dia akan membutuhkan banyak informasi untuk bisa menentukan penyelesaian masalahnya. Itu disebut non-program decision. Kalau program decision karena udah sering setiap tahun pasti akan dilakukan gitu ya, masalahnya itu, jadinya dia program. Kayak analisis perencanaan masalah problem solving cycle itu ya bisa dalam program decision juga non program decision karena tahapannya sebenarnya sama, menentukan analisis situasi, prioritas masalah dan sebagainya gitu sama gitu. Cuman kalau di dalam program decision, analisis situasinya
itu datanya relatif sudah tersedia karena dia sudah berkali-kali terjadi dan dia sudah punya cara untuk menyelesaikan. Di rumah sakit pun juga pasti ada program kesehatan, cuman karakteristik program kesehatannya mungkin berbeda, pasti berbeda gitu ya. Kalau yang di primary care kan tujuan utamanya adalah pencegahan, promote health, meningkatkan kualitas hidup seseorang, meningkatkan status kesehatan. Kalau di rumah sakit umumnya pasti adalah sifatnya rehabilitatif, mungkin kalau yang sifatnya pencegahannya pasti pencegahannya rehabilitatif gitu ya. Nah, kalau itu ya sebenarnya konsep yang dipakai pasti akan sama, problem solving cycle. Kita harus cari tahu dulu masalahnya apa, kita cari tahu akar penyebabnya, bikin alternatif solusinya. Cuman perbedaannya kalau di puskesmas atau primary care, karena masalahnya sangat luas sekali, pasti analisis situasinya akan sangat banyak, kemudian akar penyebab masalah, analisis situasinya juga pasti akan lebih banyak lagi. Kalau di rumah sakit karena masalahnya sudah jelas, hanya spesifik untuk yang konsep tadi gitu, masalah kuratif atau rehabilitatif, dan sifatnya lebih ke personal care karena sifatnya kan cuman untuk satu orang ya. Kalau program kesehatan di rumah sakit kan lebih sifatnya personal care gitu. Kalau yang di puskesmas kan publik, lebih banyak gitu, sasarannya lebih luas. Ya kalau di rumah sakit pasti lebih ke tailor made untuk satu orang tadi. Mungkin ada promkes di rumah sakit, nah itu yang mungkin baru problem solving cycle-nya akan lebih banyak. Tapi untuk yang sifatnya personal care pasti akan tailor made tergantung dari masalah yang dihadapi sama pasien. Tapi sejauh ini ya harusnya untuk yang sifatnya sasarannya luas, kayak misalnya promkes K3RS, atau promkes untuk pasien secara umum, nggak yang personal gitu ya, sifatnya akan sama pakai problem solving cycle juga. Ini beberapa pertanyaan yang aku nggak paham ya, pertanyaannya apa. Perlu konfirmasi dari teman-teman kalau saya harus jawab pertanyaan ini. Misalnya di sini medical treatment sama pharmacological treatment itu bedanya apa gitu ya. Ya, sepemahaman saya medical treatment itu ya ngomongin tentang treatment medis, bisa bentuknya farmakologis dikasih obat-obat ataupun juga tentang yang diagnostik yang kayak misalnya dia harus di treatment pakai ke apa sih namanya rehab medik ya, medical kan sifatnya kedokteran. Kalau pharmacological ya tentang terapi obat. Tapi aku nggak tahu nih kaitannya sama yang kalian sampaikan di PI integrasi apa. Ini tanya tentang bab biaya produksi mungkin nanti ditanyain di ekonomi kesehatan aja, walaupun nanti kita juga ada sedikit membahas itu di topik yang ke-13 tentang aspek biaya program. Kemudian prosedur penyelesaian masalah kurang konkret pertanyaannya, mungkin nanti bisa ditanyain lagi kalau kita bisa komunikasi. Data apa yang harus dicari puskesmas? Aku nggak paham maksudnya apa ya. Ini yang harusnya kamu pakai adalah pendekatan-pendekatan tadi. Jadi data apa sih yang harus saya cari di puskesmas? Ya kan ini ngeblank karena kamu nggak tahu kamu mau pakai pendekatan apa. Kalau kamu tahu kamu pakai pendekatan apa, kamu ke puskesmas akan lebih mudah gitu. Oh, saya ke puskesmas, saya ingin tahu inputnya puskesmas itu seperti apa. Input itu apa sih? Oh, input itu ngomongin 6M 2T 1I. Men yang pertama, M yang pertama men apa ya kira-kira ya yang harusnya saya tahu di puskesmas? Oh, men ngomongin kualitas, kuantitas misalnya gitu. Itu akan lebih mudah untuk kamu pakai. Makanya itu gunanya pendekatan. Pertanyaan ini menurutku bagi orang yang bingung kalau bingung menggunakan pendekatan aja sih. Perbedaan mengidentifikasi dan menentukan masalah dan brainstorming. Nggak paham pertanyaannya gimana, karena ada beberapa soal yang berhubungan dengan manajemen. Komentar, berarti ya ini aku nggak paham juga. Kurang paham mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Aku juga kurang tahu nih jawabannya apa, jadi mungkin kamu cek lagi kuliah metodologi penelitianmu. Walking seminar kayak ini sudah terjawab. Oke, baiklah itu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa teman-teman tanyakan lagi di
komennya di YouTube ini. Terima kasih.